Oke, berita malam ini kita bahas soal nasionalisme yang dijadikan bungkus narasi di film animasi asal jadi. 14 Agustus nanti rakyat akan disuguhkan karya agung bertajuk Merah Putih One for All. Film yang diharapkan membangkitkan nasionalisme. Film animasi yang konon katanya persembahan monumental untuk 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah simfoni cinta negeri yang sayangnya penuh anomali dari ujung kepala sampai font poster. Posternya pakai font ala PowerPoint anak SD presentasi lomba 17-an. Dengan kombinasi warna yang kalau dilihat lama-lama bisa bikin buta warna. Karakternya udah 3D tapi berasa dibikin pakai HP kentang sambil dicas di warkop. Udah ngecas sejam nggak kecas juga nih HP. Mari kita tepuk tangan dulu. Bukan karena bangga tapi karena heran. Betapa gigihnya melihat ada pegiat seni yang memaksakan narasi kebangsaan lewat media anak-anak. Dibungkus grafis setara tugas animasi anak SD yang baru bisa bedain restart sama shutdown. Dan dialog sekelas drama Cina di TikTok. Yang selalu ada sound teng teng teng. Pas adegan menantu miskin keluar dari mobil. Aku ternyata orang kaya. Aku berpura-pura miskin untuk menguji kesabaranmu. Ternyata kamu hanya melihat hartaku. UIA, UIU, EO. Mari kita lihat dengan fair. Kita tentu tidak pernah membenci tanah air Indonesia. Kita hidup rukun bertetangga dengan senyum meski berita kemiskinan muncul terus di TV. Udah kayak iklan pinjol muncul terus tiap nonton streaming. Kita juga menjunjung tinggi Pancasila. Bahkan hafal urutan sila lebih baik dari oknum pejabat yang cuma hafal pas momen upacara. Itu pun kadang belibet baca sila keempat. Sampai dikoreksi rame-rame. Bahkan kita antre bayar pajak, mengisi e-formulir penuh captcha yang pertanyaannya klik gambar sepeda. Tapi isinya foto bajai. Dan sabar menunggu giliran pelayanan publik sambil megangin tiket antrean. Lebih sabar dari megangin nasib gebetan yang sudah kawin duluan. Namun entah kenapa semakin kita sayang sama tanah air kok malah disuguhi film animasi yang kalau ditonton pakai kacamata minus. Makin minus matanya. Skripnya mirip ceramah wajib upacara yang dibikin pakai AI. Lalu ditambah narasi patriotisme asal bunyi. Karakternya udah kayak hasil rekayasa genetik. Game jadul dan boneka generik yang bisa dibeli di pasar malam. Muka beda sedikit, badan copy paste. Tapi tetap ada unsur keberagaman. Namanya aja film bertema nasionalisme. Kalau tanpa menampilkan tokoh dari bermacam etnis ya kurang lengkap. Udah kayak 17-an tanpa lomba makan kerupuk. Kurang mangap ya. Dialognya dipenuhi slogan semu, kami kecil tapi cinta kami besar. Cocok banget sama filmnya, besar narasinya, minim hasilnya. Dan yang paling mengesankan dubbingnya. Istilah kata voice overnya. Setiap kalimat terdengar kayak hasil audisi dadakan di warung kopi. Pemilihannya berdasarkan siapa yang nggak ngopi. Artikulasinya meragukan, intonasinya kaku kayak palang parkir. Anak-anak kita diajak percaya bahwa cinta tanah air bisa tumbuh lewat kalimat, tempelan, dan gaya bicara mirip tante-tante arisan lagi ngiklanin susu kuda liar. Desain poster filmnya udah kayak penghinaan mata. Kalau kata anak desain grafis, sampah visual. Warnanya tabrakan kayak seragam futsal sponsoran bengkel tambal ban. Fontnya random. Jangankan bocah suruh nonton, Photoshop bajakan aja males nyimpennya tuh. Tapi tenang, ini semua demi cinta negeri. Ya sah-sah aja orang mau bikin film. Tapi pertanyaannya kok bisa film yang dikritik para sineas, kualitasnya di bawah standar, bisa dengan mudah masuk daftar layar lebar. Ain genalat apais. Kalau dibalik siapa dalangnya? Di saat animator Indonesia bersaing go global lewat karya animasi yang lahir dari seni dan kerja profesional. Seperti Battle of Surabaya yang bikin penonton nangis sampai tisu habis. Atau Jumbo yang hangat dan memikat sampai bikin orang pengen peluk layar bioskopnya.
Kedua film itu lahir dari keringat dan air mata sineas yang ngerti cara masak cerita dan menggoreng karya berkelas sampai matang. Bukan sekedar karya gorengan pakai minyak curah oplosan. Cuma bikin radang tenggorokan, mata kram, hamstring kunang-kunang. Kebalik ya. Tapi di tengah harapan industri animasi lokal bisa bersaing di perfilman internasional tanpa disangka-sangka dan muncul tiba-tiba anomali film animasi yang dibungkus bendera nasionalisme tapi grafisnya nggak lebih bagus dari anomali brand rot. Berpatah tim, tralarero tralala, tung 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 sahur. Kembali ke film, premis yang disajikan menceritakan sekelompok anak pemberani menyelinap ke sarang penjahat demi merebut kain bendera merah putih yang disandra. Sekilas kedengarannya heroik. Tapi kalau kita pikir lagi, apa masalahnya kehilangan selembar kain bendera? Come on, ini ceritanya bukan zaman perang lawan Jenderal Malabi. Ini cerita kekinian tahun 2025 yang kalau bendera hilang bisa dibeli di mana aja. Bahkan di toko sebelah yang jualan gas LPG sama pakan burung, mereka mungkin jualan bendera merah putih pas Agustusan. Beli 2 gratis bendera One Piece. Jadi sebetulnya mereka bukan menyelamatkan lambang negara dari kehancuran, tapi sekedar nyoba memecahkan masalah yang sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Ibaratnya kayak ngejar maling sendok plastik, padahal kita kan bisa cari sendok plastik di mana aja ya. Kecuali di toko besi. Kan nggak ada plastik di toko besi. Konyolnya lagi, ini semua diklaim sebagai film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Seolah-olah karya-karya sebelumnya nggak pernah ada dan seakan-akan nasionalisme hanya bisa lahir dari misi nekat dan logika mereka-mereka aja. Sebenarnya ini film keren banget. Kalau dirilis abad 18. Pasti keren. Salah tahun rilis aja ini. Kita kan positive thinking aja. Padahal sebelumnya sudah banyak film animasi keren bertema kebangsaan. Ada film Battle of Surabaya yang bahkan tembus sampai internasional. Bahkan kalau kita tarik tema kebangsaan lebih luas lagi, nggak sebatas menyelamatkan bendera. Ada film Nusa yang bercerita soal mimpi seorang anak dalam dunia sains dan pendidikan. Di dalamnya dibumbui nilai-nilai persahabatan dan keluarga. Lalu ada Adit Sopojarwo the movie ya. Yang menceritakan gotong royong, persahabatan, dan memotret toleransi yang ada di masyarakat. Dari yang bikin nangis haru sampai yang mendorong kita bikin trending topik pakai hashtag Bangga Animasi Indonesia. Bukan hashtag Indonesia Gelap. Kau yang gelap. Tapi film satu ini berhasil membungkus kondisi absurd seaktual mungkin. Ibarat ngaku jadi orang pertama menemukan nasi goreng. Padahal di sebelah udah ada warung yang jual nasi goreng. Sejak era pager. Tirit-tirit pagerku berbunyi. Tahu nggak lagunya? Taunya Dame Ungker aja. Kemunculan trailer film ini di berbagai channel YouTube, salah satunya di channel Historika Film, langsung menuai respon netizen. Seperti hukum rimba dunia maya, kalau ada film animasi baru, netizen pasti langsung membandingkannya dengan film Jumbo. Dari trailernya aja netizen langsung bisa menerawang masa depan. Jangankan kualitas teknis dan animasi, ceritanya aja mirip karangan anak kelas 4 SD yang dibuat 10 menit sebelum dikumpulin. Selesai nggak selesai kumpulkan. Eksekusinya ngasal, mirip bikin mobil listrik tapi pakai dinamo kipas angin. Baterainya nggak bisa dicas tapi dijemur di genteng. Dan klasonya manual pakai mulut. Abis ngejelekin ceritanya, netizen sekarang nyerang karakternya. Katanya tokoh-tokoh di film ini diduga hasil beli murah dari website animasi. Tinggal ganti baju, ganti warna udah berasa orisinal. Ada yang nyeletuk, lah ini mah lebih burik dari sinetron naga-nagaan. Koko Melon aja kalau ikutan nonton nih, jadi Nata de Koko tuh. Beberapa pengguna Facebook akhirnya membagikan tangkapan layar karakter-karakter yang dikomersilkan dan mukanya mirip banget sama tokoh di film Merah Putih One for All. Netizen mulai curiga, bahkan ada yang nyeletuk, pantes movementnya nggak halus tapi mirip makhluk halus. Kakinya nggak napak tanah soalnya ngambang. Ya. Selain itu aset karakter dan setnya diduga dibeli murah banget, nggak lebih dari belasan dolar. Hal ini bikin netizen gatel bertanya-tanya soal budget produksi 6,7 miliar rupiah yang pernah diumbar di Instagram @movereview.
bareng akun produser film @toto sugriwo. Netizen pun semakin curiga saat video yang memperlihatkan tim produksi film itu terungkap. Waduh. Netizen dengan gercepnya langsung komen, auranya nggak animator banget. Bahkan ada yang bilang aura laundrynya kuat banget. Apa yang di laundry ya? Bisa aja netizen. Jangan-jangan 6,7 miliar itu bukan buat produksi animasi, tapi buat beli rompi, topi, sama seragam biar makin mirip bawa bapak si paling ormas yang nongkrong di pos ronda. Sementara itu Hanung Bramantyo, sutradara film Gowok, baru-baru ini ngedumel di Instastory soal anggaran produksi film animasi ini. Dia bilang anggaran 6,7 miliar itu susah kalau mau buat film animasi keren, susahnya kayak ngarep gaji datang tengah bulan ya. Mimpi kali ya. Gaji akhir bulan aja awal bulan langsung habis. Betul. Apalagi tengah bulan. Iya dong. Nggak penonton? Hanung juga jelasin kalau mau buat film animasi yang benar-benar keren itu seenggaknya butuh 30 miliar buat produksi plus 10 miliar lagi buat promosi. Selain menyebut anggaran, diketahui juga kalau proyek film Merah Putih One for All dikerjakan kilat mulai Juni 2025. Tapi ya itu baru isu, belum ada klarifikasi resmi dari Perfiki Krasindo selaku pembuat film ya Merah Putih One for All. Kalau kamu the only one, bisa aja mangkok bubur. Menanggapi hal itu, Hanung juga mengingatkan kalau animasi keren itu ngerjainnya tahunan, bisa sampai 5 tahun. Di IG Story, Hanung juga pesen ke Fadlizon dan Giring buat nunda dulu penayangannya. Kasih kreator waktu buat beresin filmnya. Daripada filmnya kayak mie instan setengah mateng kurang bumbu. Udah hambar susah ditelen.